Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Betul sih saudara, tapi begini, kita ini kalau baca Alkitab, kita harus selalu lihat konteksnya. Yesus lagi bicara soal apa? Yesus lagi bicara sama siapa? Yesus bicaranya sebelum disalib atau sesudah disalib. Kita harus cerdas dalam kita membaca Alkitab. Ya. Nah, ternyata dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, Yesus nggak lagi bicara tentang kebaktian yang sepi pengunjung. Enggak sama sekali. Tapi ternyata Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya tentang cara membangun hubungan. Karena kalau saudara lihat mulai ayat yang ke-15, jelas Yesus katakan kalau ada saudaramu jatuh dalam dosa, tegur dia 4 mata. Ya, kita gitu nggak hari ini? Kita hari ini lihat ada teman jatuh dalam dosa, langsung diviralin sama kita. Alkitab catat tegur dulu 4 mata. Ya, masih juga jatuh dalam dosa, panggil saksi yang lain. Masih juga jatuh dalam dosa, sampaikan masalahnya buat jemaat. Masih juga jatuh dalam dosa, anggap dia orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai, kata Yesus. Lalu muncullah ayat-ayat yang baru saja kita baca. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Lalu tiba-tiba Yesus menambahkan dengan kalimat yang sangat-sangat powerful di ayat 19. Yesus bilang gini, jika ada di antara kamu 2 saja, mereka bisa sepakat dan mereka minta apa saja, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Nah, ternyata Yesus ini menggunakan kata sepakat. Nah, ternyata kata sepakat diambil dari bahasa musik. Tolong ingat ini baik-baik. Bahasa Yunaninya namanya adalah symphoneo. Dari kata symphoneo kita bisa dapatkan kata simfoni dalam bahasa Indonesia atau harmonisasi dalam bahasa Indonesia. Ternyata Yesus ini sedang mengajarkan konsep kesatuan paling luar biasa. Namanya symphoneo. Kita orang Kristen sudah turun-temurun, kita berpikir kesatuan itu jadi seragam. Kesatuan harus jadi sama. Makanya orang Kristen di mana-mana gitu kan, GSJS Jakarta doang kayaknya enggak. Orang Kristen tuh bahasa rohnya mesti sama. Dandanan mesti sama. Genre musik mesti sama. Ada yang metal dikit, setan itu pasti. Kita gitu gaya kita. Karena di belief system kita, konsep kesatuan itu harus sama. Harus seragam semuanya. Nah saudara kalau mau lihat konsep kesatuan paling luar biasa, lihat grup musik. Ya, lihat sebuah grup band, itu konsep kesatuan paling dahsyat yang diajarkan oleh Yesus. Saudara pernah lihat grup musik pemain gitar iri sama pemain drum? Gak ada grup musik kayak begitu kan? Pernah lihat grup musik pemain bass iri sama vokalis? Sialan dia nyanyi, gue main bass. Gak ada. Grup musik di mana-mana, setiap personelnya, mereka memerankan peran mereka masing-masing sampai timbullah harmonisasi. Sampai muncul simfoni. Ternyata konsep kesatuan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bukan kita nuntut keseragaman, tidak. Tapi konsep kesatuan yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kita bisa menerima perbedaan. Itu dia. Dan Yesus tahu ini bukan perkara mudah. Ini perkara sulit. Makanya dikasih angka sama Tuhan Yesus. Berapa tadi? 2 saja. Ya, 2 bisa sepakat. Mereka berdoa, doa mereka akan dijawab sama Bapa di surga. Nah, kita harus cek selama ini. Jangan-jangan doa-doa kita powerless, doa-doa kita nggak ada kuasanya, doa kita nggak pernah dijawab. Jangan-jangan kita selalu nuntut dari orang lain untuk sama kita. Kita nggak mahir in people connection. Kita nggak jago di membangun hubungan, nggak sama sekali. Kita nuntut semua orang harus sama dengan saya. 2, mulai dari rumah dulu. Suami introvert, istri ekstrovert. Mulai dari situ dulu coba. Ya, introvert katanya kalau ketemu orang baterainya habis. Ekstrovert mesti ketemu orang biar baterainya full. Coba belajar menerima perbedaan. Nanti lihat, doa-doa saudara akan dijawab sama Bapa di surga. Asal kita mahir bisa menerima perbedaan. Nah, sekarang begini. Yesus memilih kata sepakat karena memang gaya hidup, lifestyle-nya Tuhan kita memang seperti itu. Tuhan kita, dia nggak pernah jadi one man show. Tuhan kita nggak pernah jadi pemain tunggal. Dia nggak pernah jadi penyanyi solo.
Nah, salah satu alasan saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus adalah begini. Yesus itu nggak pernah kasih teori buat kita. Yesus apa yang dia omongin, dia udah lakukan. Itu Tuhan Yesus. Nah, waktu dia menggunakan atau dia memilih kata sepakat, ternyata memang gaya hidupnya seperti itu. Allah kita adalah Allah yang cinta sama hubungan. Makanya Tuhan gak suka perpecahan, Tuhan gak suka ada orang datengin dia, Tuhan pesen sama orang itu, kalau ada sesuatu sama saudaramu, beresin dulu, baru datang ke saya. Tuhan seperti itu, dia gak suka perpecahan, karena dia Allah yang cinta sama hubungan. Nah, ternyata dari proses penciptaan, dia udah kasih tahu. Dia udah kasih tahu isu yang satu ini. Yuk lihat sama-sama. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Alkitab bilang begini, berfirmanlah Allah, baiklah siapa saudara? Kita, ya, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertama kali Tuhan menyatakan dirinya, dia gunakan kata kita. Dan saya percaya anak SD sudah tahu, kalau dengar kata kita berarti lebih dari satu. Ada beberapa di dalamnya. Dan saya percaya kita orang Kristen, kalau dengar kata kita tahu di dalamnya ada siapa? Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Membentuk satu kesatuan, namanya Tuhan. Nah, ternyata ini memang lifestyle-nya Tuhan kita seperti itu. Nah, sekarang, waktu lagi proses penciptaan, ada malaikat ditendang dari surga. Saudara tahu cerita itu? Namanya Lucifer. Oke, kasus Lucifer ditulisnya di Yesaya 14 dan Yehezkiel 24. Kita nggak ada waktu untuk membahasnya semua. Tapi itu di saat proses penciptaan. Kalau saudara baca Yesaya 14, ya, Lucifer dalam beberapa ayat, aku hendak naik ke tempat yang maha tinggi. Aku hendak menyamakan bintang-bintang di langit.